Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Febrianti dari kelas manajemen 2A. Ingin membahas tentang manajemen modal kerja di dalam mata kuliah manajemen keuangan. Modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar atau current asset. Modal kerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu modal kerja kotor, gross working capital, dan modal kerja bersih, net working capital. Modal kerja kotor adalah jumlah harta lancar dan modal kerja bersih adalah jumlah harta lancar dikurangi jumlah utang lancar atau current liabilities. Manajemen modal kerja mengelola harta lancar dan utang lancar agar harta lancar selalu lebih besar daripada utang lancar. Salah satu tugas manajer keuangan adalah mengelola harta lancar untuk membiayai kegiatan bisnis dan untuk membayar utang yang jatuh tempo. Oleh sebab itu, harta lancar itu harus dibiayai dengan utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Di negara-negara maju, bunga utang jangka pendek lebih murah daripada bunga utang jangka panjang. Hal itu disebabkan resiko pengembalian utang jangka pendek lebih kecil daripada utang jangka panjang. Dan penawaran modal cukup besar. Manajer keuangan pada umumnya cenderung memilih membiayai harta lancar dengan utang jangka pendek. Tetapi di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, bunga utang jangka pendek lebih mahal daripada utang jangka panjang karena penawaran modal relatif kecil dan untuk memperoleh modal secara cepat sulit dipenuhi. Oleh sebab itu, manajer keuangan pada umumnya cenderung memilih membiayai harta lancar dengan utang jangka panjang. Modal kerja dalam hal ini adalah modal kerja bersih, berubah mengikuti transaksi bisnis, khususnya tingkat penjualan. Manajemen pada umumnya mengambil kebijakan modal kerja agresif, moderat, konservatif, tergantung keberaniannya mengambil risiko bisnis. Kesalahan dalam mengelola modal kerja mengakibatkan hilangnya kepercayaan internal dan eksternal. Kepercayaan internal adalah kepercayaan dari pegawai dan buruh, yang disebabkan karena gaji dan upah tidak dibayar tepat waktu. Sedangkan kepercayaan eksternal adalah kepercayaan dari partner bisnis, khususnya kreditur, yang disebabkan karena utang yang jatuh tempo tidak dibayar tepat waktu. Jika suatu perusahaan kehilangan dua kepercayaan tersebut, dapat dipastikan akan bangkrut. Salah satu pengertian modal kerja menurut para ahli yaitu menurut Weston dan Copeland 1997.239 menjelaskan modal kerja ialah analisis saling berhubungan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Modal kerja juga disebut manajemen keuangan jangka pendek. Fungsi utama manajemen modal kerja yaitu menyesuaikan tingkat volume penjualan dan penjualan musiman, di mana siklus volume penjualan jangka pendek ini merupakan syarat untuk prospek yang jangka panjang yang untuk menguntungkan. Yang kedua, ada membantu perusahaan memaksimumkan nilainya dengan cara menurunkan biaya modal dan menaikkan laba. Modal kerja sangat penting bagi perusahaan. Mengapa? Karena yang pertama, sebagian besar pekerjaan manajer keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang memerlukan modal kerja. Yang kedua, pada umumnya nilai harta lancar atau perusahaan kira-kira lebih dari 50% dari jumlah harta. Hal ini perlu pengelolaan yang serius. Yang ketiga, khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal. Yang keempat, perkembangan pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Penjelasan ini menurut Brigham dan Weston 1981-245-246. Klasifikasi modal kerja ada 4 yaitu 1. Modal kerja kotor. Gross working capital adalah jumlah harta lancar perusahaan. Modal kerja ini merupakan kekuatan atau semu karena sebagian diperoleh dari utang jangka pendek. Maka ia dapat dikatakan sebagai modal kerja tradisional atau modal kerja kuantitatif.
Yang kedua ada modal kerja fungsional, yaitu fungsinya harta lancar dan menghasilkan pendapatan saat ini, current income, yang terdiri dari kas persediaan, piutang sebesar harga pokok penjualan dan penyusunan. Yang ketiga ada modal kerja bersih atau net working capital adalah harta lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja ini merupakan kekuatan intern untuk menggerakkan kegiatan bisnis, yaitu untuk membiayai kegiatan operasi rutin dan untuk membayar semua utang yang jatuh tempo. Ia dapat dikatakan sebagai modal kerja kualitatif. Yang keempat, modal kerja potensial yang terdiri dari efek atau surat berharga, yaitu saham dan obligasi yang mudah dipasarkan dan besarnya keuntungan yang termasuk dalam jumlah piutang. Jumlah modal kerja dapat dihitung dengan 1. Modal kerja bruto. Modal kerja bruto gross working capital atau modal kerja kuantitatif sebesar jumlah harta lancar, yaitu sebesar Rp1.400.000. Yang kedua, modal kerja kualitatif. Modal atau bisa disebut modal kerja neto, net working capital, atau modal kerja kuantitatif sebesar harta lancar dikurangi utang lancar. Dan yang ketiga, ada modal kerja fungsional kas atau ditambah persediaan 75% dikali piutang ditambah penyusutan aktiva tetap. Jumlah modal kerja fungsional misalnya Rp200.000 ditambah Rp840.000 ditambah Rp120.000 ditambah Rp500.000 sama dengan Rp1.660.000. Dan yang terakhir yaitu modal kerja potensial, keuntungan dari piutang ditambah efek 25% dikali 160 ditambah Rp200.000 sama dengan Rp240.000. Perkembangan modal kerja yaitu dunia bisnis dimulai dari zaman agraris atau zaman feodalisme, di mana bidang pertanian merupakan unsur pokok penunjang kegiatan bisnis. Bidang pertanian merupakan pemasok bahan baku industri. Oleh sebab itu, hubungan antara industri dengan pertanian sangat erat sekali. Hubungan ini dijembatani dengan tersedianya modal kerja untuk membeli produk pertanian yang ditentukan oleh faktor musim, kemudian mengolahnya menjadi komoditi manufaktur dan menjualnya. Siklus dalam kurun waktu 1 tahun. Oleh sebab itu, kebutuhan modal kerja pada umumnya dipenuhi dengan utang jangka pendek. Pentingnya modal kerja. Modal kerja sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki kecakupan modal kerja akan sulit untuk menjalankan kegiatannya atau akan macet operasinya. Tanpa modal kerja yang cukup, suatu perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Jika hal itu terjadi, ia akan ditinggalkan pelanggannya dan menderita kerugian. Oleh sebab itu, sebagian besar pekerjaan manajer keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Besarnya modal kerja tergantung pada jenis bisnis, tetapi pada umumnya, nilai modal kerja suatu perusahaan kira-kira lebih dari 50% dari jumlah harta, maka perlu pengelolaan yang serius. Kebutuhan modal kerja. Suatu perusahaan dapat berjalan lancar jika didukung oleh modal kerja yang memadai. Manajer keuangan harus menyediakan modal kerja sesuai dengan kebutuhan operasi, yaitu untuk pertama, pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, pembayaran biaya overhead pabrik, pembayaran biaya pemasaran, pembayaran biaya administrasi, pembayaran pajak, pembayaran dividen, pembayaran jasa produksi, pembayaran angsuran utang dan bunga, dan lain-lain kegiatan rutin perusahaan. Kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja dihubungkan dengan jangka waktu pinjaman dan tingkat bunga. Makin panjang umur pinjaman, makin tinggi tingkat bunganya. Pinjaman jangka panjang untuk modal kerja, pihak yang meminjam harus membayar bunga yang lebih besar daripada pinjaman jangka pendek. Karena masa mendatang adalah penuh ketidakpastian sehingga pihak yang memberi pinjaman memperhitungkan resiko ketidakpastian tersebut. Modal kerja yang dipenuhi dengan pinjaman jangka panjang memiliki tingkat likuidasi tinggi. Risiko kegagalan memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo kecil. Pada umumnya, perusahaan menggunakan pinjaman jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Dan perusahaan yang demikian disebut menganut kebijakan modal kerja yang konservatif.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk kalian yang ingin mengetahui tentang manajemen keuangan di kehidupan sehari-hari, kalian bisa lihat di Instagram saya yaitu @epifebrianti. Dan jangan lupa like dan follow. Selain itu, kalian dapat mengetahui apa peran manajemen keuangan di kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.